Selamat siang sahabat pembelajar di mana saja Anda berada. Saya Dewa, kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga Anda bahagia. Kalau belum bahagia, Anda tepat mengikuti seminar online hari ini ya. Itu pembahasan dari pembicara kita siang hari ini. Baik, sahabat pembelajar, Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan, tentu saja dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan Anda sepertinya juga harus follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Baik, sahabat pembelajar, seminar siang hari ini yang sudah kita tunggu-tunggu juga, kita menghadirkan Mas Danang Priyadi SPD MMCTM yang sudah hadir di tengah kita. Beliau adalah storyteller, writer, dan author. Selamat siang, Pak Danang. Semangat pagi. Salam Danang, datang untuk menang. Salam Danang. Silakan. Oke. Salam Danang, datang untuk menang ya. Oke. Ya. Mas Danang ini adalah penulis, pokoknya kalau sahabat belajar ketemu dengan 77 itu pasti ngarahnya ke Mas Danang juga ya. Ada 77 cara bodoh berjualan, 77 tanya jawab cara bodoh berjualan gitu ya. Apalagi Mas, mungkin Mas Danang bisa menceritakan. Baik. Jadi teman-teman, terima kasih ada Mas Airi Purwanto, ada Mbak Jessica, Ibu Nicola Rosa, Mas Heli, Ibu Yuli, lalu ada Zulfa Uli Nufa ya. Ya, lalu Rian. Terima kasih sudah sharing kita sama-sama. Nah, ini bahagia karena ada teman-teman dan sahabat-sahabat untuk sama-sama ya berbagi tentang kebahagiaan. Ya, kenalkan nama saya Danang, datang untuk menang. Penulis buku bestseller 77 Cara Bodoh Berjualan yang sudah cetak ulang 5 kali dalam waktu 1,5 tahun. Sudah tersebar dari Sabang Merauke, 10-an ribu eksemplar. Lalu buku yang kedua, ini bestseller juga. Ini 77 plus tanya jawab cara bodoh berjualan yang udah cetak ulang 2 kali hanya dalam waktu 1,5 tahun. Terjual 5.000 eksemplar juga menginspirasi orang-orang sales dan teman-teman dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, buku yang terbaru yang sekarang kita mau obrolin adalah 77 Cara Bodoh Hidup Bahagia. Gimana sih cara bodoh hidup bahagia? Sebelumnya Bapak Ibu dengan ikut ini pun sebetulnya bahagia. Karena apa? Ya, ada kesempatan saling berbagi, ketemu teman gitu. Intinya terima kasih juga. Ini berarti ada sambung rasa di antara kita. Saya mengutip kata-kata dari Dalai Lama ke-14. Cinta kasih adalah kunci kebahagiaan. Ketika seseorang berbagi cinta kasih kepada orang lain, ia akan merasakan kebahagiaan yang muncul dari pikirannya. Oleh sebab itu, cinta kasih adalah berkah yang sangat mulia. Nah, jadi kebahagiaan bisa muncul dari mindset, dari pikiran kita. Kalau hati kita ini ya berpikir positif, pikiran kita positif, maka keluar kata-kata positif. Nah, apalagi generasi hati yang bahagia, itu akan dengan senang hati dan menolong orang. Nah, inti dari buku ini sebetulnya adalah ucapan syukur, ya. Jadi bahagia itu kalau kita mau mengucap syukur atas semua apa yang ada pada kita. Nggak usah jauh-jauh. Ya, kita punya mata bisa melihat. Itu mesti bahagia. Banyak orang yang mungkin harus pakai kacamata, maaf mungkin ada yang buta, mungkin ada yang sakit, mungkin melihat nggak jelas, rabun, dan seterusnya. Tapi bagi kita mungkin yang nggak biasa. Apa nunggu kita bangun tidur, lalu kita baru nggak bisa buka matanya, baru teriak-teriak, Tuhan, please, Tuhan, mata saya, Tuhan. Nah, sederhana kan? Telinga bisa mendengar. Nah, Bapak Ibu ini bisa mendengarkan saya, Mas Dewa, nanti ada Mas Heli, Mas Ari, dan Ibu Yuli, dan semuanya nanti boleh kita interaksi, itu suatu kebahagiaan. Karena saya pernah loh, Mas Dewa, bangun tidur itu telinganya apa ya?
kopo atau apa itu, nggak bisa denger Mas, sakit setengah mati itu. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit Pelni karena Ciponjeruk rumahnya deket. Begitu di sana Mas begitu sedot plong gitu. Waduh bahagianya. Nah, kita yang biasa mendengar mungkin dianggap biasa-biasa. Sebetulnya itu luar biasa itu kalau menyadari satu-satu dari indera kita aja, panca indera itu udah melihat, mendengar, mengecap rasa. Loh, coba Mas, kalau kita makan nggak ada rasanya itu. Apa ini? Asin enggak, panas enggak, kan susah. Lalu meraba, ya bisa bersentuhan, tapi sekarang lagi ya kita harus distancing ya, ada jarak gitu. Lalu rasa, ya lihat, dengar dan seterusnya. Itu sudah kebahagiaan. Ya. Nah, kalau kita melihat belajar dari anak-anak saja. Saya itu punya cucu Clayton ya, umurnya 3 tahun. Itu saya ngamatin itu senang ya. Soal lagi nulis-nulis, mau nulis buku lagi nih saya. Nanti yang kita bahas minggu depan sama Mas Dewa dan Indonesia Belajar itu 77 kesalahan SES dan solusinya. Lagi nyulis, menyelesaikan, udah dapat berapa? 60-an. Kurang 17 aja itu. Lagi dikerjain untuk nanti diterbitkan. Itu punya keponakan itu, ayo kita main di luar, ayo kita main di luar. Nah, ini sebenarnya kesempatan untuk bermain sama cucu yang kecil itu. Ternyata apa? Dia ngajak bermain boneka-boneka, ada gajah, gimana bunyinya gajah, ada elephant, ada kenguru yang dia suka, kaosnya berupa kenguru, dia senang gitu kan. Habis capek bermain itu, ayo kita keluar main sepeda. Sepedaan, oh pakai masker dulu, pakai masker. Lalu dia mencoba menggambar di tanah, anak-anak kan. Lalu habis itu menyapu. Ternyata kita senang melihat itu. Dan bahagianya itu, yang tadinya kecil nggak bisa apa-apa, sekarang mau belajar sendiri. Kamar mandi aja pakai kursi kecil, dia langsung naik, bisa nyalain lampu. Kalau mau ambil minuman, dia pakai kursi, dia ambil gelas, lalu supaya gelas di atas bisa diambil. Nah, ini luar biasa. Jadi anak-anak itu bahagia ya udah senang-senang aja gitu loh. Nggak mau peduli apa, nggak mikirin apa, pokoknya saya senang. Yang kedua, dia pokoknya sibuk. Tadi itu dari bermain boneka, lalu akhirnya bermain sepeda, akhirnya menggambar, akhirnya menyapu, terus minum ambil air sendiri itu. Lalu belajar yang lain itu ya kepolosan anak-anak itu. Selamat datang Mbak Eva, terima kasih sudah bergabung. Ya. Kok Eva sih namanya? Ya kan ada tulisannya. Jadi terima kasih. Jadi ini anak-anak itu polos gitu loh. Bermain kadang-kadang rebutan. Kemarin ada cucu yang lain itu berebutan. Tapi nanti kalau sudah, ayo kita berenang, lalu dibuatin kolam renang. Wah senang mereka, ternyata malah semprot-semprotan, tembak-tembakan. Nggak ada dendam. Susahnya itu kalau orang tua ikut-ikut gitu loh. Belain anaknya kan. Anaknya sudah main sana sini, orang tuanya masih diem-dieman gitu kan, susah gitu loh. Jadi ya balik seperti itu ya. Anak yang tersenyum adalah anak yang berbahagia. Dan itu akan muncul ya, itu kalau kita ngasih contoh ke anak kecil itu. Anda tersenyum, anaknya suka tersenyum. Berarti telah mewariskan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu nggak susah-susah kok. Kita mensyukuri apa yang ada pada kita itu sudah bahagia. Ya. If you think what you don't have in life, you don't have anything. Kalau kita mikirin apa yang nggak punya dalam hidup ini, kita nggak punya apa-apa kok. Susah jadinya. But if you think about you have in life, you have everything. Tapi kalau kita mikirin apa yang kita punya, wow, kita kaya. Ya. Punya mata bisa melihat, punya telinga bisa mendengar, punya hidung bisa mencium, punya tangan bisa meraba, luar biasa. Ya. Apalagi kalau saya lihat Bapak Ibu ini masih punya baju, punya hijab, ya bisa untuk dipakai. Loh, banyak orang susah loh, apalagi hujan-hujan begini mungkin yang di luar kedinginan, kita syukurin. Punya makanan untuk dimakan, nggak usah harus mewah. Apalagi di pandemi ini, kalau saya pernah dari orang susah, jadi makan pakai garam, pakai kecap aja istilahnya bisa. Jadi disyukurinya bisa makannya itu. Kan banyak orang yang belum bisa makan. Lalu punya sepatu atau sandal bisa dipakai. Loh, bagi kita pakai sepatu, pakai sandal biasa loh.
Banyak orang juga susah itu. Ya, Muhammad Zohri kalau pengen tahu Muhammad Zohri. Wah, itu pelari sekarang andalan Indonesia itu di tingkat Asia kemarin. Ya, menang itu. Dia nggak punya sepatu itu. Jadi berlatihnya tuh nyeker itu di 5 kilo atau 7 kilo dari rumahnya itu. Tapi hasilnya ya, sekarang mau beli sepatu berapa bisa kan? Gitu loh. Jadi mungkin bagi kita yang pakai sepatu biasa aja. Banyak orang yang mungkin nggak punya sepatu. Jadi kita mikirin apa yang kita punya. Ya, punya teman, punya keluarga, punya saudara, punya tempat berteduh, punya sesuatu untuk dimakan, luar biasa. Orang yang menempatkan parameter kekayaan ya itu sebagai kebahagiaan, itu nanti kalau dia nggak punya, dia merasa ya akhirnya muncul rasa-rasa nggak senang sama tetangga kok punya mobil, punya apa. Saya boleh share ya, sharing ya. Saya dulu sebelum punya mobil, pengen lah saya punya mobil. Gimana? Pertama kali punya mobil seneng banget sih. Wah, bisa beli Honda City, terus bisa beli CR-V, terus bisa beli apa? Avanza Veloz. Tapi gitu banyak malah sedih loh. Kenapa sedih? Lah mobilnya dipinjem-pinjem terus, ya. Kadang nggak diisiin, kadang kotor dan seterusnya. Ya udah, apalagi saya jarang naik mobil. Yang suka naik mobil kan istri karena wanita kan perlu ya bawa makan, alat-alat hias, kosmetik, laptop dan seterusnya. Kalau saya laki-laki kan cuman bawa tas itu Mas di apa ya rangsel di belakang udah aman kan. Sehingga mobil saya itu nggak pernah dipakai 3 bulan ganti aki. Nah istri saya kan ngapain punya mobil nggak pernah dipakai, tak jualin ya dijual. Ya untuk modal punya travel, punya trading. Nah sekarang travel nggak jalan, trading jalan. Kita syukuri yang masih ada gitu ya. Jangan kita nangis, wah travelnya tutup dan seterusnya. Enggak. Nah puji Tuhan, ya alhamdulillah, dengan kita bersyukur, rezeki itu ada. Banyak pesanan. Karena trading itu kayak alat-alat ini loh, Mas, headset dan seterusnya itu. Di saat sekarang ini orang perlu. Terus kayak misalnya alat komunikasi, semacam kayak untuk Zoom dan seterusnya itu, apa ya, bicara jarak jauh untuk webinar. Itu kan perlu sekarang gitu. Nah, ini kalau boleh berbagi juga, Bapak Ibu kalau punya usaha juga mestinya istilah pepatah jangan meletakkan telur hanya pada satu tempat. Misalnya kan ya di 7 tempat kalau punya 7 tempat, kalau punya 2-3 tempat, 2-3 tempat. Sama ya. Kalau saya ini kan pensiun 27 Maret 2020. Begitu pensiun, mungkin orang sudah sedih, sudah pensiun nggak kemana-mana. Tapi ya alhamdulillah kok ya pas pensiun dikasih kesempatan bisa nulis buku itu loh. Padahal di Gramedia 30 tahun kesempatan nulis buku. Waktu saya masuk tahun 90 itu Mas, ada yang namanya Mas Haryono almarhum. Kamu nulis buku? Wah, saya masuk. Dari mana nulis buku? Nggak bisa nulis buku. Ya saya ketawa aja. Terus waktu saya menjadi manajer area di DIY Jateng tahun 2010, ada pembicara Sulaiman Budiman itu, ayo kita saksikan, dari dalam 3 tahun bisa nulis buku. Ya saya ketawa aja, orang nyuruh enak-enak aja. Nggak nulis juga, Mas. Nah lucunya, tahun 2005 atau 2000 berapa itu ada saya punya SPG namanya Ayu Widya. Itu kalau lagi longgar pameran dia ngoret-oret. Oret-oretnya dibuang di tempat sampah. Saya ambil. Saya kamu pintar nulis, coba kamu tulis. Ternyata dia sudah nulis 14 novel dan 9 buku anak. Satu bukunya juara 2 lomba novel nasional yang diadakan Bentang Jogja. Satu bukunya dibawa di pameran buku Frankfurt terbesar di dunia. Meskipun saya hanya menginspirasi, saya bahagia, Mas. Jadi kebahagiaan itu kalau kita bisa berbuat baik untuk banyak orang. Saya lulus ujian, seneng gitu loh. Tapi lebih bahagia kalau saya lulus, saya bisa bagi untuk orang lain. Saya ngasih training seminar seperti ini pertama kali di Surabaya, Mas. Waktu itu menjadi manajer area Jatim Indotim tahun 2002. Saya waktu lagi menyelesaikan S2, Magister Manajemen bagian marketing. Karena tinggal menyusun tesis, saya izin atau cuti sebulan. Tapi pimpinan di Surabaya mengatakan, Mas Bali, pimpinan store manager Gramedia Tunjungan Plaza Surabaya, kamu nanti kalau balik sini, kamu pintermu jangan kamu pack sendiri, jangan kamu ambil sendiri, kamu harus bagi-bagi. Kamu nanti kasih training untuk anak-anak biar pinter. Pertama kali Mas saya itu, jadi
Kalau ada kesempatan tuh ya, meskipun kita nggak tahu gimana caranya, ya kita mulai aja. Dan lucunya apa Mas waktu itu? Kan ngomong 2 jam itu nggak gampang kalau nggak pernah ngomong Mas. Jadi Ya. saya membawa penyanyi waktu itu, ada teman namanya dari Surabaya, grup Surya ya itu ya Mbak Enok. Jadi rambutnya panjang, dia pinter nyanyi dangdut dan seterusnya. Jadi kalau saya kehabisan ngomong Mas, ayo diselingi nyanyi. Mas Nyanyi. seru kan Mas, rame kan dangdut goyang-goyang. Iya. Nah, itu jadi sudah saya itu kepentok, saya bisa membuat orang lain bisa ngomong, saya juga bisa berbagi. Jadi kalau saya misalnya dapat ya istilahnya uang tip sedikit atau uang terima kasih, bisa saya bagi-bagi sama dia. Jadi sama-sama senangnya dia menutup kekurangan saya kehabisan ngomong, dia sendiri ada kesempatan. Nah, guru yang baik itu adalah guru kalau yang melihat muridnya terbang jauh lebih tinggi. Nah, ini di saya ini setelah Ayu nulis 14 novel sama 9 buku anak dengan nama samaran Aldora, gantian dia ngeledek Mas sama saya. Lu itu Pak, ngomong aja nyuruh-nyuruh orang nulis. Lu sendiri ngapain? Banyak ngomong aja. Duduk sini. Lu ngomong, gue rekam. Nanti ditulis. Nah, akhirnya saya bisa nulis buku ini. Kalau bahasa Jawa istilahnya ya Mbak Eva, Ibu Yuli itu kebo nyusu gudel. Jadi saya sini nggak malu-malu ya. Wah, apalagi kalau gudelnya cantik, Mas. Waduh, itu. Dah. Lalu saya diajarin. Ternyata apa yang terjadi? Sekarang kembali. Karena saya itu orang pemasaran, banyak di lapangan, buku saya langsung. Baru 2 bulan cetak ulang, 3 bulan cetak ulang, 4 bulan cetak ulang. Maka dia kaget, loh bukunya laris banget, bestseller. Lalu di buku yang ini kan dia bilang, yang kedua terus nyusul. Lalu akhirnya, Pak, kamu kan saya jadi co-writer, nulis bareng gitu. Nanti nama saya ditulis di depan ya. Jadi ikut nebeng-nebeng bahagia juga ya. Oke, saya senang juga gitu lah. Jadi lebih kuat. Karena saya itu jadul, gaptek, sementara Ayu ini main Instagram, Facebook, dan media sosial, dia jalan. Sehingga dia promosi, apalagi yang saat sekarang ini, itu ya kalau saya syukurin. Yang dulu seneng jalan kemana-mana, sekarang nggak bisa, nggak berani. Apalagi umurnya udah 60 tahun termasuk tua kan, atau mungkin ya manula atau pensiun atau termasuk manula itu muda ya istilahnya ya. Itu saya sekarang main ikut-ikutan. Gimana buat Facebook, Instagram. Nah sekarang lewat webinar seperti ini. Nah lucunya dengan kesempatan seperti ini ya Mas Duyeli ya, Pak Ari Purwanto ya, Mbak Eva, Mbak Yuli, Nikola, James ya. Jadi sudah saya sebar ini bahwa saya akan ada begini. Udah tadi pagi udah puluhan buku loh. Ini udah terbeli. Malah yang saya minta ada yang beli 100, yang pernah beli 10 20, ayo borong dong gitu. Kenapa saya nawarinya beli 100 atau 10? Pasti dia nggak akan mau beli 1, paling jelek 5, yang 100 paling jelek 10. Itu cara-cara aja. Jadi kalau yang di sini kebetulan juga suka jualan, nanti bisa belajar dari buku saya ini. 70 cara bodoh berjualan ini sama tanya jawab ini gitu loh. Itu. Nah, jadi tadi saya katakan bahwa kalau kebahagiaan itu diletakkan pada materi, misalnya kekayaan, itu dari pengalaman saya, enggak juga. Contoh tadi, setelah punya mobil banyak, masa males naik mobil. Soalnya berhitung ya, Mbak Eva. Coba naik mobil itu, pertamaxnya berapa? Tolnya berapa? Macet stresnya berapa? Parkirnya berapa? Sekarang itu enak banget kita dimanjakan di Jakarta itu. Saya jalan dari rumah ke halte Transjakarta, kira-kira 1-2 kilo sehat. Ya, udah nggak bayar. Nanti naik Transjakarta, karena saya itu ngasih training ke toko-toko Gramedia, kan semua ada jurusannya. Sampai Pantai Indah Kapuk pun yang ada Gramedia Bywalk yang ujung sana, ada. Mau Karawaci ada. Jadi saya pulang balik kalau naik itu cuma 7.000. Coba Mas kalau parkir seharian di mall gitu, udah 50-an ribu loh. Apa itu gengsi? Pertamaxnya belum macetnya itu stres. Nah, saya menikmati bahagia karena apa? Di bis capek yang ngantuk tidur. Kalau enggak ya nulis. Kalau perlu belajar yang baca buku. Loh, luar biasa kan? Jadi kebahagiaan itu sederhana kok. Dibandingkan tadi, sekarang kalau saya parkir di mall. Emang anak-anak orang-orang yang tak kasih training tahu saya bawa mobil CR-V? Bawa mobil itu nggak ngerti kan? Cuman tetangga suka lucu kalau saya jalan. Ada bu dokter, ada karyawan, ada ya ibu-ibu biasa kadang-kadang. Mas kok jalan kaki mas? Mobilnya mana? Jadi seolah kebahagiaan, gengsi, prestis diukur dari
mobil apa yang dipakai, bukan apa yang dirasakan dalam hati. Ya saya jawabnya juga santai. Oh, saya olahraga Bu, biar sehat. Ini saya umurnya 60 tahun, dikira masih sekitar 50-an tahun. Orang nggak percaya kalau sudah pensiun gitu. Nah, ini udah keuntungan, udah hemat, sehat, dan dirasakan bahagia. Bahagia di mana? Banyak. Saya tulis di buku saya itu yang sederhana itu. Begitu lewat di dekat taman, ternyata harum bunga melati, Mas. Lalu saya berhenti, saya syukurin. Itu melatinya gede banget tuh pohonnya. Jadi dari jauh pun udah bau. Saya cium-cium kayak gitu tuh loh. Coba mencium rasa bunga melati secara gratis seperti itu. Kalau beli kan mahal itu. Itu di pinggir jalan itu. Lalu belum lagi misalnya, saya itu paling suka itu namanya sawo bludru atau kayak apel Malang yang warna hijau tapi dalamnya putih. Mungkin Mas Dewa pernah ini ya, atau mungkin teman-teman pernah. Itu, nah tetangga saya itu yang nanam itu. Jadi kalau saya berangkat pagi-pagi, karena supaya bisa dapat bis yang enak, dapat tempat duduk, itu kan juga ada jatuhan itu. Tak cari yang jatuhnya nggak terlalu pecah. Loh, sudah dapat itu, ya buah, ya kan. Terus kalau saya lewat taman, kebetulan di Kodam ada taman, bisa dengar burung-burung berkicau. Loh, ini kan kayak di alam gitu loh. Kalau di kota ya mungkin harus memelihara ya. Kalau di sini udah gratisan semua. Jadi bahagia banget rasanya itu. Udah sehat, dapat makanan, mencium bunga. Halo Kreten. Nah ini cucu saya itu. Ya, pinter ya pakai itu. Loh, Panda ini lagi ini seminar sayang. Anak pinter pakai kursi. Nah, ini yang tadi saya katakan kelihatan ini. Mungkin dia udah bosan di kamar, ngajak main gitu kan. Minum. Nah, ya, ini senang bahwa cucu mau akrab, cucu mau menyapa. Mungkin di rumah juga mungkin udah punya anak, punya cucu, punya itu. Loh, sapaan itu sesuatu yang luar biasa. Orang tinggal di rumah kalau diem-dieman gimana rasanya? Makanya ada kan, alangkah baik cemerlang dan permai hidup bagai saudara. Itu luar biasa gitu. Maka ada patah juga. Sahabat yang baik, yang sejati itu adalah dia datang saat orang lain pergi. Konkretnya kalau saya banyak uang, saya punya duit, wah banyak itu yang senang dekat sama kita. Sekarang kalau saya misalnya jatuh miskin atau nggak punya duit, siapa yang mau datang? Nah orang yang datang menolong itulah sebetulnya sahabat yang sejati. Nah ini kita syukurin ada satu yang datang dibandingkan 99 yang pergi. Jadi bahagia itu sesederhana itu ya. Jadi tadi seperti kalau kita mikir yang nggak punya apa-apa. Tapi kalau mikir yang kita punya semuanya. Dan saya ini senang banget itu. Dengan saya bisa menulis buku, ternyata bisa menginspirasi orang banyak itu. Sekali lagi kebahagiaan kita kalau ilmu ini yang saya tulis ini bisa membuat orang lain itu bahagia. Contoh saya mendengar Ibu Irma dari Banjarmasin. Begitu beli buku saya ini, Pak Danang, saya baca bukunya, Pak Danang bisa menjual 2 properti syariah dalam seminggu. Saya pengen menjual 10 properti syariah dalam sebulan. Wah, luar biasa. Cuman baca loh, belum ketemu saya ngomong sama saya. Mungkin lebih semangat lagi gitu loh, lihat. Saya semangat. Tadi pagi juga gitu. Wah, Pak Danang saya lihat ini, kan saya forward ya Mas ini, dari Indonesia belajar itunya itu. Wah, semangatnya luar biasa. Ini seperti, hempasan ombak di pantai yang nggak habis. Oh, digituin saya tak kesempatan. Bapak sebagai presiden direktur, Bapak mesti beli buku saya supaya semua punya semangat saya. Semangat itu dari kata antusias di dalam teos. Kalau spirit Tuhan dalam diri kita, siapa yang berani melawan? Artinya kalau kita berserah sama Tuhan, kita hidupnya bahagia. Dalam penderitaan pun bisa bahagia. Loh iya. Contoh, saudara saya, Mas, ada 2-3 orang yang sudah meninggal. Dia sakit kanker. Tapi seminggu sebelum meninggal adik saya, yang namanya Wati itu, minta doa. Saya hanya bilang, kamu berdoa ya, Tuhan ampunilah aku, Tuhan maafkan aku, sudah terimalah aku. Pendek aja, karena orang sakit kan susah doa panjang-panjang kan. Jadi kita minta maaf, ya, minta ampun, terus kalau saya meninggal, terimalah saya. Kan gampang Mas gitu. Lah itu Mas, kan saya nggak bisa nungguin, saya juga kerja. Seminggu kemudian dia nggak ada. Tapi orang yang nungguin tak suruh bilang, udah diajak doa bareng, ampunilah aku, maafkan aku, terimalah aku. Dan meninggal dalam doa itu Mas. Loh, itu luar biasa loh Mas, bahagia loh kita. Loh, Mas, minta maaf ya, mungkin ibu-ibu juga. Ada kan orang yang meninggal dalam keadaan mungkin malah melawan Tuhan, dengan mungkin malah menghujat sama Tuhan.
Kenapa Tuhan baik kok saya dikasih sakit gini? Kenapa saya nggak sembuh? Nah ini bahaya kan. Tapi kalau meninggal dalam berserah, wah itu. Lalu yang seru lagi kemarin tuh saya telepon adik ipar meninggal di rumah sakit Darmais, rumah kanker Mas itu. Pada waktu periksa mau masuk diperiksa dokter itu, wah masih bergumul Mas. Tangannya ngantem-ngantem dada itu. Nah, istri saya bisikin, kayak dia bergumul. Karena orang mau meninggalkan untuk rebutan itu. Antara Allah, Tuhan, sama antara setan kan, mau berebutan nyawanya kan, jiwanya kan. Lalu saya bisikin berdoa. Ampunilah aku, maafkan aku, terimalah aku. Ampunilah aku, maaf, terimalah aku. Pendek aja. Karena orang kan terbatas. Tahu nggak Mas? Begitu masuk, baru mau saya angkat, langsung dia kayak tertidur tuh Mas, geletek gitu. Wow, itu saya menyaksikan ke orang-orang. Saya bilang begini, saya belum tentu meninggal seperti dia. Mungkin dia bergumul sebelumnya, mungkin dia seolah-olah protes gitu. Tetapi yang menentukan adalah saat terakhir itu. Nah ini ya untuk refleksi, hati-hati untuk kita semua ya. Ya Mbak Eva, Bu Yuli, Mas Dwi, Bu Nikola Rasa, Pasin, Mas Ari Purwanto, Anastasia. Boleh kita hidupnya baik, tapi kita harus selalu siap, karena akhir ini yang menentukan. Satu lagi yang mau share. Saya itu ya kebetulan kok ya ini, bahagia itu bisa nolong orang yang kayak gitu, apalagi di saat terakhir itu. Di Cibinong, ada adik Pera juga. Pada waktu saya masuk itu, tangannya nunjuk ke atas, Mas. Senyum-senyum. Saya bilang, oh kamu udah dijemput Tuhan. Allah menjemputmu. Ayo kita berdoa. Ya saja doa pendek aja. Tuhan ampunilah aku, maaf aku, terimalah aku. Mas, betapa senang dan bahagianya. Jadi, teman-teman semua ya, Mas Ruli, selamat datang Mas Ruli. Itu kita sungguh sangat bahagia. Kalau kita bisa menolong orang, mungkin hanya sejauh doa gitu. Tetapi orang itu meninggal tenang, wah, kita ikut bahagia kok. Nah, baliknya, kalau kita nanam kebaikan, pasti nanti akan munculnya kebaikan. Ibarat pepatah, pohon itu buahnya jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, kita nanam, ya, nanam padi. Mungkin rumput ikut tumbuh. Tetapi, kalau kita memang niatnya baik, meskipun ada yang kurang baik di sana, kita terus baik. Tetap harus membuat baik. Termasuk kalau ada patah, di sini ada juga ngalah unggul bekasane. Kalau orang Jawa ya, mengalah untuk menang. Orang suka heran sama saya, kamu diejek, dihina, dibully, kok kamu senyum-senyum saja. Kadang-kadang kalau mereka marah-marah, saya cuma terima kasih. Malah dia yang bingung sendiri. Saking marahnya malah sampai HP-nya dibanting, loh kan rusak sendiri kan. Itu ilmu Aikido dari Jepang. Jadi kalau dihantam ya kita menghindar aja. Kalau dia ngantemnya pakai kekuatan penuh, dia jatuh sendiri, oh Mas. Sama, mengalah untuk menang itu kita bisa lega, membuat orang itu bisa melampiaskan. Ujungnya rata-rata minta maaf malah. Itu saya seru juga itu. Akhirnya jadi damai. Yang tadinya berantem malah peluk-pelukan. Contoh konkret, waktu saya menjadi manajer di Surabaya. Ada orang yang beli buku di toko Gramedia di Tunjungan Plaza Surabaya, dibawa pulang. Namanya Mas Enggar dari Jombang. Dia protes, menulis di Jawa Pos. Bukunya sengaja di wrapping ya supaya nanti kalau ada yang rusak nggak tahu. Oh nggak begitu, di wrapping supaya bersih. Kami akan ganti buku yang baru, saya bilang. Terus saya kasih ganti sama kasih hadiah 1. Ya kalau belinya 77 cara bodoh berjualan, saya kasih sequelnya 77 plus dan cara berjualan. Apa yang terjadi? Dia fair. Menulis di Jawa Pos lagi. Terima kasih Pak Danang. Sudah diganti bukunya, dikasih hadiahnya. Kita sekarang menjadi saudara. Kalau Mas Danang, waktu itu kan belum ada tol, Mas. Tahun 2000-an itu kan belum ada tol kan. Itu kalau lewat Jombang, silakan mampir. Loh, yang tadinya marah-marah dengan kita melayani, artinya ya, service by heart, selling by heart, atau heart service, itu akhirnya menjadi saudara. Enak gitu loh. Nah ini merasa kebahagiaan yang dalam, artinya kita kan bisa aja kalau melalui salahmu sendiri kamu nggak buka, kenapa nggak mau cek? Jadi mah ribet gitu kan. Padahal ada cara yang smooth, yang pendek, tapi membuat lega dua-duanya. Dan kebahagiaan itu adalah pilihan. Ya, artinya kita mau milih bahagia atau tidak itu terserah sama kita. Gitu. Ya misalnya hujan, dianggap itu waduh mengganggu saya. Tetapi kalau kita positif, ya
Alhamdulillah ada hujan jadi seger. Jadi dengerin seminar saya ini tambah adem. Sudah bukunya warna biru sejuk, ya toh. Habis hujan lagi seger. Ada AC. Senyum ya kayak Mas Ruli, Mbak Eva, Mbak Yuli, Mbak Anastasia Jessica, Mas Astia, Mas Dwi, Mas James ya, juga Mas Dewa ya. Seger. Nah, senyum itu juga memunculkan kebahagiaan. Ya. Mother Teresa mengatakan, pertengkaran itu bisa didamaikan melalui atau dengan sebuah senyuman. Apa sih susahnya senyuman? Tapi susah loh orang kalau nggak biasa senyum. Saya itu karena udah biasa senyum, nggak ada apa-apa juga senyum, jadi itu makanya banyak teman di mana-mana itu. Dan itu ya puji Tuhan, alhamdulillah loh Mas. Saya tuh istilahnya keliling dunia. Ya ketemu orang India ya. Wah sini baik itu foto baru ketemu itu. Di Swiss, di Inggris malah diajak keliling-keliling Inggris. Ya saya percaya aja. Saya patokannya ya orang baik ketemunya orang baik gitu. Ya artinya ya dapat kebaikan-kebaikan. Nggak ada pikiran bahwa wah nanti saya ditipu, saya digini, nggak juga gitu loh. Nah ini pengalaman saya kemarin di Bali. Saya nyampe di sana, saya kos kayak apartemen gitu, harus bayar 2 juta. Sore-sore saya ambil duit karena saya jalan kaki, karena hanya 2 kilo saya jalan kaki. Begitu saya jalan kaki, tahu-tahu ada orang langsung ngampirin saya, naik motor, langsung mendekati. Oh ternyata itu yang tak tanya, Pak kalau ke kos di dekat Sanur itu gimana jalannya gitu loh. Nah, lalu saya takut juga, wah, tahu dia tadi saya ngambil duit, mungkin dia mau ngambil uang saya gitu loh. Tapi pikiran saya positif. Orang Bali itu orang yang baik, orang yang jujur. Jadi akan nolong saya. Akhirnya apa? Akhirnya saya diantar sebelum kos, supaya dia nggak tahu kosnya saya 100 meter saya turun di ujung jalan. Lalu saya nyoba ucapan terima kasih, dianggap naik ojek, saya kasih uang. Dia bilang apa? Oh enggak, saya diajarin ibu saya untuk banyak menolong orang. Jadi saya senang bisa menolong orang. Wah mas luar biasa itu. Ya artinya ini pengalaman saya bisa dijadikan juga untuk ya pelajaran atau pegangan Bapak Ibu sekalian ya, Mas Mbak semua. Itu kalau kita berbuat baik di mana-mana ya ketemunya orang baik. Sejak kecil itu saya senangnya belajar sama orang-orang pinter dan orang-orang baik. Ya alhamdulillah puji Tuhan sampai sekarang pensiun pun banyak orang yang ngajak kerjasama sama saya, beri kesempatan saya, termasuk Indonesia Belajar ini saya terima kasih banget ya, Mas Dwi Heli yang menyambung dengan Mas Dewa, terus dengan Mbak Jessica, beberapa seri nanti paling nggak 2, 3, atau 4 lagi kita bisa ngobrol bareng. Nah ini luar biasa. Jadi kebahagiaan itu bisa merupakan pilihan kita. Kalau saya milihnya pada orang-orang yang baik, ketemunya ya orang baik. Ada pepatah, burung berkumpul dengan bulu yang sama. Sama. Kalau kita mau jadi baik, kumpulnya dengan orang-orang baik. Mas, Mbak, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, ya, Nicole, ya, itu Anda termasuk juga dalam golongan orang baik berbahagia. Karena apa? Mau belajar, di Indonesia Belajar, ketemu kita yang mau belajar sama-sama. Karena ilmu pelajaran ini itu bisa berguna bagi orang-orang lain. Apalagi yang sekarang orang dalam ketakutan di pandemi seperti ini. Tetap diajak mensyukuri. Syukur apa? Bisa kumpul sama keluarga, bisa lebih mendekatkan diri sama Allah, sama Tuhan, karena lebih banyak berdoa. Sekarang berserah sama Tuhan. Yang dulunya itu antroposentris, mengandalkan diri sendiri, kemanusiaannya, sekarang teosentris, mengandalkan Tuhan. Sehingga kemana-mana selalu tidak lupa berdoa. Dan percaya kalau dengan spirit Tuhan ada dalam diri kita, kita akan diberi keselamatan. Andaikan kita menerima musibah bahkan sampai mati pun karena sudah berserah sama Tuhan, ya kita meninggal dengan tenang. Karena apa? Karena sudah diserahkan sama Tuhan. Ujungnya ya bahagia. Bahagia ya samanya ya masuk surga karena kita percaya sama Allah, sama Tuhan, bukan bersama yang lainnya. Ya. Ya. Anda ini lagi seminar ya sayang ya. Nah, itu kan boleh ya.
Ini Lagi bahagia juga. cucu saya, Clayton yang umurnya 3 tahun udah mau ngajak main. Ya oke. Oke. Nah, kan bahagia Oke, kan Mas. punya Ya. keponakan, ngajak main, tembak-tembakan seperti ini. Iya. Happiness is not station you arrive at, but manner of traveling. Margaret Lee Ranbeck. Nah, nanti kalau yang pengen lebih lengkap ya, nanti bisa membeli buku ini ya, bisa lewat saya. Ya, kalau di Instagram saya kan danang_priyadi27. Kalau di WhatsApp-nya 0857 1733 8273. Ya, itu nanti bisa dapat tanda tangan saya, bisa free ongkir untuk Jabodetabek. Ya, ya jadi sederhana seperti itu. Ikutilah passion Anda dan berbahagialah karenanya. Saya ini gaptek, tapi saya seneng ngomong webinar. Terus terang, saya bisa begini baru sekarang ini loh. Tadinya nggak bayangin loh. Ya, tapi harus rendah hati. Tanya keponakan, gimana ini buat ini? Tanya istri, gimana itu? Ini saya ditinggal pergi mereka, saya nyambung-nyambungin sendiri. Ya, alhamdulillah bisa. Oh, ternyata seperti itu. Lalu yang dulu keliling ke toko-toko, nawarin ke perusahaan, institusi lembaga. Sekarang lewat webinar seperti ini, terima kasih Indonesia Belajar, lewat Capstone, lewat Instagram, penerbit juga ngajakin seminar seperti ini. Lalu ya sosial media Facebook, WhatsApp, bahkan YouTube. Jadi orang beli dari berbagai itu. Oh, sekarang jualannya enak ya, bisa masukin lewat YouTube aja ada yang beli, masukin sosmed kayak Facebook, terus Instagram, webinar seperti ini, WhatsApp, ada yang beli. Nah, akhirnya saya bahagia kan? Sederhana kan? Nggak bisa gini, akhirnya begini aja. Sudah bahagia, apalagi buku saya ya bisa bermanfaat bagi orang lain. Contoh, buku 77 cara bodoh berjualan ini, Pak Bowo itu, dia penjual lukisan di Bali, dia 2-3 hari paling jual laku 1 lukisan. Pakai buku saya sederhana dengan menyapa itu, selamat datang, silahkan, bisa dibantu. Tadinya nggak dilakukan. Apa yang terjadi? Dalam setengah jam, bisa jual lukisan antara 300 sampai 10 juta untuk lukisan yang masterpiece-nya. Wah, langsung saya pas ke Bali dicari ya. Sama istrinya, sama anaknya. Wah, terima kasih, Pak. Oh, wah ini ibunya sampai bilang, ini ngefans sama Bapak gitu loh. Saya nggak mengira gitu loh. Bah, kelihatan cara bodoh ini sebenarnya bodoh itu untuk merendah juga. Sebetulnya ini cara inovatif, cara kreatif gitu loh. Dengan misalnya ngajak, ya kayak seperti Clayton tadi, ngajak main anaknya, akhirnya orangnya tersentuh. Banyak saya. Kalau orang tuanya nggak kena, saya ajak main anaknya. Umumnya beli. Nah, saya bahagia menemukan kunci. Maka tak tulis kunci itu. Ya, hanya bermain dengan anaknya aja bisa jual. Iya. Nah. Oke, luar biasa, Mas. 77 cara bodoh bahagia. Hidup bahagia. Nah, mungkin bisa interaksi ya, Mas. Oke. Sebenarnya kebahagiaan menurut Mas Danang kan sederhana ya. Jadi ada beberapa hal tadi yang berbuat baik kepada orang lain dan lain-lain ya. Oke, untuk Anda sahabat pembelajar yang join pada siang hari ini, kalau ada pertanyaan atau sharing silahkan aja langsung buka mic. Saya tunggu dan kita tunggu juga. Saya sapa dulu yang buka kamera untuk ke Bu Yuli, Bu Eva. Ini Bu Eva karena tulisannya Eva, Bu. Kami panggil Bu Eva. Oh, sebetulnya bukan Bu Eva ya? Iya, sebetulnya nggak tahu, belum berkenalan. Bu Eva mungkin ada yang ditanyakan? Kita panggil Bu Eva aja. Tentang kebahagiaan ini, Bu. Sekalian memperkenalkan diri dulu. Saya Ella dari Dharma Wanita Persatuan Pusat. Saya mau tanya. Dari Solo ya, Ibu ya? Enggak, Jakarta, dari Sunda, Bandung. Oh, dari Bandung. Oke. Iya. Apa ya? Belum ada yang nanya Pak ya, Pak ya? Iya. Belum ada pertanyaan. Oh, belum ada pertanyaan. Oke. Belum. Tapi Ibu kelihatan bahagia loh. Dari wajahnya, senyumnya. Iya. Alhamdulillah Pak, bahagia Pak. Dibuat bahagia. Kata Bapak kan tadi kan bahagia itu kan adalah pilihan. Betul. Ya, jadi dalam situasi ini walaupun
masuk kantornya baru seminggu sekali, dibuat bahagia, alhamdulillah disyukuri Pak. Gitu aja. Kelihatan di Ibu ya, wajahnya cerah, senyum. Jadi memang kita harus syukurin seperti ini karena ini pengalaman baru juga kan. Iya. Makasih banyak Pak. Ya, Mas-mas, makasih banyak salam untuk Bu teman-teman, Ella. salam bahagia dan sehat. Alhamdulillah. Salam bahagia juga. Oke. Terima kasih Bu Ella. Bu Yuli mungkin yang udah buka kamera nih dari tadi awal nyimak gitu ya. Ada pertanyaan atau ada sharing, Bu Yuli? Silakan buka mic-nya. Banyak nulis tadi Bu Yuli itu nyatetin. Iya. Ya, terima kasih. Saya banyak menulis, menyimak dulu. Nanti mungkin Ya. saya tulis aja pertanyaannya. Iya. Oke, silakan. Terima kasih Ya, Ibu. terima kasih Bu Yuli. Ya, tadi Bu Ella menyatakan bahwa salah satu yang disampaikan Mas Danang itu kan kebahagiaan itu pilihan, gitu ya. Dan Bu Ella tadi sharing bahwa ya di situasi seperti ini saya memilih bahagia. Ya. Sebenarnya dalam keputusan aku memilih bahagia ini caranya gimana, Mas? Cara bodohnya ini? Sederhana, cara bodohnya saya lihat. Ini Gimana? ada Ibu Ella, foto Ibu Eva, terus Ibu Yulia. Kan saya lihat sehat-sehat. Kesehatan itu mahal harganya loh. Kita mestinya bahagia loh dengan itu. Apalagi Bu Ella tadi bisa masuk kantor. Saya sharing ya, teman saya, karena takut mungkin masuk rumah sakit pemerintah. Saya sebut nama mungkin ya ke Siloam itu. Dia harus keluar 300 juta untuk itu mengantisipasi gitu. Bahkan ada yang sampai 650 juta. Loh, bayangin Mas. Saya nggak bisa bayangin. Jadi Mbak Ella, Ibu Ella ya. Ibu sekarang sehat, bisa masuk kerja, bisa, luar biasa. Ya kita nggak minta ya. Artinya itu dibandingkan istilah sharing teman saya itu, mahal sekarang itu. Nah artinya andaikan kita, Allah itu adil. Andaikan kita nggak punya kekayaan apapun, kita hidupnya sederhana pas-pasan, tapi kita sehat. Kita lebih bahagia loh dibandingkan orang kaya yang sakit-sakitan. Kalau saya tanya, Ibu Ella, pilih ya, jadi orang miskin atau pas-pasan bahagia atau orang kaya menderita, pilih mana Bu? Orang kaya bahagia. Wah, ini pinter ini Bu Yuli ini. Ini benar-benar orang bahagia ini. Pasti dulu dah. Wah, ini supaya tambah pinter harus beri buku. Saya ini Bu, 7 tahun itu pilihannya. Nah, itu pilihan Mas. Nanti Pak. Nggak salah ini, pada belajar di Indonesia belajar tambah pinter loh Mas Dewa. Nggak kejebak ternyata ya. Dan pilih kaya dan bahagia. Ya itu betul. Oke, jadi sederhana ya sebenarnya. Sederhana. Ya. Oke, tadi Mas ya Pak ya, kalau mau bahagia itu selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki ya. Betul. Karena Bu Ella agak suaranya terputus-putus nih. Kalau gimana Bu? Intinya itu kalau kita mau bahagia berarti kita harus mensyukuri dengan apa yang kita miliki ya. Betul. Intinya di situ. Jadi Ibu, singkatnya, hidup yang paling bahagia adalah hati yang selalu bersyukur. Sebagai contoh, orang misalnya punya mobil second. Wah, iri sama orang yang punya mobil baru. Tapi begitu melihat di jalan ada orang naik motor, loh, aku kok harusnya lebih bersyukur. Yang naik motor, wah aku cuma punya motor nggak bisa beli mobil. Begitu melihat ada orang naik sepeda, loh, aku punya bersyukur bisa Pak. Yang naik sepeda, ngelihat orang jalan, loh aku bersyukur bisa beli sepeda, itu jalan kaki. Orang jalan kaki, kok aku nggak bisa beli sepeda? Ngelihat orang yang lumpuh pakai kursi roda sakit, lalu dia ngajak ngobrol gitu. Lalu akhirnya dia baru pingsan dari, aduh aku masih untung bisa berjalan. Kalau aku jadi lumpuh kayak dia, tergantung di kursi roda, jalannya susah gimana? Nah itu loh Mbak Ella. Jadi sesederhana itu gitu loh. Artinya sebetulnya jangan kita melihat ke atas, bandingin ke atas atau orang lain. Kita juga sekali-sekali melihat ke bawah. Ternyata banyak yang kita syukurin dan membuat kita bahagia gitu. Sederhana. Dan betul yang disampaikan Ibu. Hidup yang paling bahagia adalah hati yang selalu bersyukur atas apa yang kita punya yang diberikan Allah. Oke? Oke. Jadi bersyukur apa yang kita punya ya. Betul. Bahwa itu bahagia ya. Betul. Iya. Bukan mencari kebahagiaan terus bersyukur gitu.
Kalau mencari kebahagiaan itu mencari menurut passion, menurut apa yang kita bisa. Jadi kalau saya memaksakan diri saya itu, bahwa saya itu pintar matematika, karena saya nggak bisa, oh saya sedih mas. Ya bisa saya naik kelas karena matematika nggak cukup. Tapi begitu, nah ini Howard Gardner, atau Daniel Howard Gardner ya, itu kan ada namanya 8 kecerdasan. Ada yang pintar ngomong, ada yang pintar matematika, meteorological, ada yang pintar kinestetik, menari, ada yang pintar spasial, pintar melukis, ada pintar musical. Jadi kalau saya disuruh nyanyi, Mas, mungkin nggak seperti penyanyi-penyanyi yang lain. Tapi kalau yang bisa nyanyi, wah dia dapat uang besar karena nyanyi. Dia masih bahagia di situ karena dunianya musik. Nah, saya bahagia kalau bisa ngomong, sharing seperti ini. Ya kalau Mbak Ella atau Ibu Yuli tadi biasa nulis, nanti akan bahagia kalau seperti saya ini sudah bisa menulis, bukunya laris, apalagi menginspirasi, memajukan orang. Wah itu berlipat-lipat ya. Jadi tadi Mas Dewa betul bisa mencari, tetapi menemukan sesuai dengan passion kita, menemukan apa yang kita itu bisa. Jangan nyari yang nggak bisa, Mas, susah nanti. Tapi betul, memang bisa dicari. Tapi apa yang ada pada kita, balik lagi yang kita punya. Itu. Oke. Bu Yuli, silakan ingin bertanya. Buka mic-nya dulu, Bu. Ya, makasih Pak Danang, saya ingin bertanya. Hari ini saya bisa bahagia seperti Bapak katakan mungkin. Jadi saya bersyukur apa yang saya terima, kemudian saya bisa rasa bahagia. Besok belum tentu saya bisa begitu, Pak. Kadang-kadang mungkin saya akan bersyukur, akan menerima semua. Tapi kadang-kadang juga masih ada rasa yang belum hari ini, belum tentu seperti kemarin begitu. Gimana supaya kita bisa setiap hari begitu? Mungkin ada resepnya, Pak. Resepnya sederhana, Ibu. Ya. Resepnya apa? Bahwa yang namanya hidup itu nggak selalu lurus. Ada naik dan turun. Jalan itu juga nggak selalu lurus. Ada belok, ada tikungan. Dalam penderitaan itu, dalam kesusahan, nggak kebahagiaan, kita syukurin, Bu. Bahagianya di situ, dalam penderitaan itu. Dalam proses itu pun juga bahagia. Contoh konkret ya, saya ini barusan sembuh dari 3 bulan batuk loh, Bu. Tapi saya nikmatin batuk itu. Pernah 3 kali rasanya mau mati. Ya saya berserah, Bu. Saya ngeletak aja. Tuhan, aku serahkan padamu. Ampunilah, maaf, terima aku Tuhan. Mohon maaf, Ibu. Ya puji Tuhan, alhamdulillah. Besoknya bangun, Ibu. Padahal 3 kali sudah berserah, udah. Nah, itu dinikmatin juga. Bahagia di mana? Kembali lagi. Kalau kita berserah sama Tuhan dalam keadaan apapun, kita akan bahagia. Karena ujungnya sampai maut memisahkan kita pun, akhirnya ujungnya ke Allah. Dan itu kan tujuan hidup kita, Bu. Nah itu, makanya untuk menambahin sedikit, di Buddha, jadi dari berbagai mungkin agama atau aliran atau orang-orang senior atau kita bisa belajar. Buddha itu mengatakan, happiness depends upon yourself. Jadi, kebahagiaan tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita menunggu orang lain bahagia kita, susah, Bu. Karena mereka juga nyari kebahagiaan sendiri-sendiri, Bu. Benar. Jadi persis Bu Yuli tadi, hari ini kita bahagia, senang. Mungkin ketemu saya jadi bahagia. Tapi besok belum tentu senang. Tapi supaya senang, harus ketemu saya lagi, Bu. Kalau saya ketemu saya, harus beli buku saya, Bu. Jadi bahagia terus. Jualan ya, Mas ya. Ujungnya bahagia. Gitu. Oke. Ya. Makasih. Oke, Bu Yuli, terjawab ya. Oke. Pokoknya kalau pengen lengkap ini Bu bukunya ya. 7 cara bodoh berjualan. Iya. Dan 77 cara bodoh berjualan ini kalau saya dapat infonya dari Mas Danang ini di launching kemarin ya Mas ya. Kapan itu Mas? Nah, ini pas juga. Ini ada momen kebahagiaan juga ya. Mau saya sharingkan. Ini seharusnya di launching bersamaan saya Purna Karya, tapi nggak purna tugas itu tanggal 27 Maret. Tapi karena situasi diundur. Saya disuruh tanggal 18 Juni, Kamis, karena ada siaran dengan Mas Dewa loh ini loh. Saya minta Jumat. Jadi saya itu, meskipun siarannya siang, saya mempersiapkan dari pagi loh. Termasuk ngingetin orang-orang supaya ikut. Nah, kalau orang rasanya syukur bahagia, apa yang terjadi Mas? Saya kaget. Katanya jam 10, jam 9 sudah dikejar-kejar. Cepet datang, BOD datang. Wah, luar biasa loh. Semua board of director, CEO, sama direktur marketing, direktur bisnis, direktur pemasaran, semua datang. Wah, itu saya upload ke Kompas Gramedia Group. Wah, heboh semua itu. Luar biasa kamu. Emang kamu siapa semua pimpinan datang? Nah, ini mau saya sampaikan Ibu Yuli. Kalau kita percaya
serahkan pada Allah, ya kita bahagia. Tadi ada yang tanya ini Mas lewat itu ya, tulisan itu ya. Oh, chat ini ya, Pak Ya, Danang. gimana Mas? Ya. Oke, Pak James ya. Siang Pak James. Bagaimana menghilangkan rasa khawatir agar kita bisa bahagia? Ya itu, tadi itu. Khawatir itu kalau kita hitung itu, khawatir itu karena diri sendiri itu 85-95%. Itu sebetulnya karena diri sendiri yang membuat. Artinya itu dibuat-buat. Padahal sebenarnya nggak ada. Ya saya tadi itu terus terang itu agak teler, sakit. Bahkan mau ini, wah mandi itu supaya seger, geling-gelingan. Tapi saya percaya bisa berjalan. Ini sekarang juga habis waktunya nggak berasa. Tetapi di ujungnya saya menyampaikan, untuk tidak khawatir akan hari esok, ya berserah sama Tuhan. Karena kita dari Dia akan kembali pada Dia. Hari lalu kita udah lewatin, nggak bisa kita ubah. Hari ini present hadiah, ya kita jalani, kita nikmatin. Tapi hari esok nggak tahu. Tapi supaya nggak khawatir akan hari esok, ya kita berserah sama Tuhan. Kenapa berserah sama Tuhan? Dengan berserah sama Tuhan, kita akan lebih tenang, damai, dan ujungnya bahagia. Tapi kalau kita menggunakan diri sendiri, ya apa saya juga tahu besok masih hidup, apa saya juga tahu buku-buku saya akan terbit, apa saya juga nggak tahu buku saya laku, tapi saya percaya kalau ini demi kebaikan orang lain dan ini untuk membantu orang lain, ya alhamdulillah kita bahagia. Jadi untuk mengatasi rasa khawatir, jangan mengandalkan diri sendiri, tapi andalkanlah Allah. Maka jangan lupa selalu berdoa. Oke. Prayer change everything. Doa bisa mengubah segalanya, termasuk mengubah kekhawatiran kita. Oke. Mas Danang, Pak James semoga terjawab ya. Saya lanjut, ini ada dari Pak Bagi Subagio. Bahagia itu selaras dengan bersyukur atas pemberiannya. Tapi kali kita minta terus kepadanya tanpa upaya tentu tidak bisa. Oh, ini sharing atau komentar ya. Ya. Ada komentar Mas Danang? Ya, memang. Dari pengalaman saya ya. Saya itu pengalaman sama istri. Ini kan zaman susah, Mas. Banyak orang kadang-kadang terus terang minta untuk duit untuk bayar sekolah anaknya, terus minta untuk usaha, untuk bayar kontrak rumah, untuk bayar kontrak untuk usaha. Kadang besar-besar ya. Ya itu saya kemarin ya bukan kebetulan, ini mungkin Tuhan sudah ngasih sama saya. Saya pensiun, dapat uang pensiun lumayan besar. Dan ini kesempatan saya untuk membantu orang lain. Apa yang terjadi? Kalau kita ibarat hujan tadi itu, talang kita itu besar, mau membantu orang besar, banyak kita akan diberi berkat. Tapi kalau kita pelit, ya kita dikasih sedikit, Mas. Ini aja. Konkretnya apa? Istri saya selalu saya ingatkan. Begitu saya membantu orang, Mas, tahu nggak, Mas? Ada order. Ada buku saya laku. Kayak tak-tak gitu loh. Nah, ini menjawab Ibu yang Ibu Yuli tadi itu. Nggak semua selalu seperti itu. Tapi ini berkali-kali seperti itu. Jadi memang betul. Kita mestinya nggak minta-minta terus. Kalau dikasih, kita harus berbagi. Ada buku Adam Grant yang mengatakan, give and take. Jadi harus memberi dulu, baru dapat. Dan kalau istri saya lebih, kalau memberi jangan dihitung. Jangan mengharapkan kembali. Tapi apa yang terjadi? Memang kembali. Dari mana? Perusahaan istri saya selalu banyak pesanan. Ini hari-hari kenceng, Mas. Jadi saya bilang sama dia itu, semakin kita kenceng ngasih kok kayaknya banyak orderan gitu. Nah ini ya jadi bahagia karena bahagianya bukan untuk kita dapat duit, tapi bisa bantu lebih banyak orang. Kayak Indonesia Belajar ini kan, ilmu nggak disimpan sendiri, tapi membantu banyak orang, mungkin ke seluruh Indonesia gitu. Iya. Gitu. Oke, Mas Danang, terima kasih. Luar biasa ini sharingnya juga ya. Mas Bagi, semoga terjawab. Ini ada Pak Ruli Silalahi. Bertanya, apakah ada korelasi antara usia atau posisi seseorang dengan kebahagiaan yang dirasakan ini, Mas? Kembali lagi ya, yang namanya bahagia itu tadi kalau Buddha mengatakan upon yourself, tergantung dari kamu sendiri. Jadi nggak tergantung usia, nggak tergantung jabatan. Ya, boleh dikatakan seperti ini. Orang bahagia bukan karena apa yang kamu punya, entah gelar, jabatan, kedudukan, nama atau dan seterusnya. Orang bahagia itu karena bersyukur apa yang diterima dan dibagikan pada orang lain. Leader is action, not position. Kalau jadi pemimpin pun, jabatan, itu kalau kamu nyuruh-nyuruh, itu kamu ditakutin selagi kamu punya jabatan. Posisi. Tapi kalau kamu ngasih contoh, kamu baik,
wah itu orang alam hormat. Ya saya mengatakan saya leader yang baik ya. Anak buah saya di Jogja, di Solo, di Semarang, di Surabaya, itu kalau saya datang masih disambut. Termasuk seminar kayak gini, ini saya meskipun udah pensiun, banyak pada ngikutin. Nonton bareng atau belajar bareng, produk murid bareng, seperti itu. Itu artinya apa? Saya dihargai, diterima bukan saat saya punya jabatan atau posisi. Tapi nggak ada hubungannya sama sekali pun saya masih dihargai. Dan syukur, ya, alhamdulillah. Apa yang saya lakukan ini, diwawancara oleh wartawan-wartawan, masuk majalah Narwastu. Termasuk dengan kaitan dengan Kak Seto. Terus masuk dalam majalahnya Kompas Gramedia. Jadi baru masuk pensiun aja udah langsung dimuat di 2 halaman penuh. Nah itu artinya apa? Wah, semakin banyak nanti saya akan bisa bantu banyak orang. Karena biasanya kalau saya tahu saya suka bantu lalu banyak. Termasuk pondok pesantren, panti asuhan, yayasan, orang-orang buta, orang-orang tuli, saya termasuk melayani ke sana. Ya, jadi bukan karena posisi, karena tua. Tua saja bisa sedih loh kalau misalnya kenapa saya senang, saya bahagia? Saya karena punya pikiran yang positif. 60-70 tahun adalah usia produktif ketiga. Nah, berarti saya masih produktif ini. Gitu Mas. Oke. Maka tua-tua bahagia. Ya, jadi nggak ada korelasi antara usia, posisi, dan kebahagiaan. Nah, tergantung dari kita memaknainya. Ya, oke. Pak Ruli semoga terjawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Pokoknya kalau yang nggak terjawab nanti di sini bukunya ya, beli saja. Langsung pesan ya. Ya, lengkap dari pengalaman dan ada dasar-dasar sainsnya. Ini banyak juga belajar dari orang-orang ini. Oke. Pak Ruli bilang, ini Pak Ruli nulis lagi, keren, thanks Mas Danang. Oke, sama-sama Pak Ruli, semoga sukses. Enggak, belum keren kalau belum beli buku saya. Karena ini gini loh Mas Dewa, baru sedikit udah dibilangin keren, apalagi kalau semuanya. Keren banget kan. Iya, dan kita jadi semua bisa bahagia ya. Selamat siang, sore Pak Rui Pamadikan sudah bergabung, buka kamera. Ada yang perlu ditanyakan atau sharing, Pak? Ini saya siapa yang buka kamera? Ini Pak Rui ini guru saya ini. Wah ini orang yang pandai sedunia ini. Terima kasih Mas Rui. Itu dia juga nulis buku itu Inner Journey. Boleh lebih dalam lagi. Saya cuman luar-luarnya. Kalau beliau sampai ke dalam-dalamnya itu. Itu ilmu padi itu. Mas Danang ilmu padi, makin tinggi makin merendah dia. Kalau saya memang udah rendah Mas Rui, saya banyak belajar dari beliau ini. Luar biasa. Oke. Ya, saya suka sharing tentang apa ya. Maknanya lebih dalam tentang. Terima kasih Pak Rui. Oke. Mas Danang, ini waktu kita tidak bisa dilanjutkan lagi nih. Terima kasih untuk Mas Danang yang udah share, sahabat pembelajar yang sudah join, terima kasih banyak. Semoga Mas Danang dan kita semuanya bisa kita membuat lebih hidup menjadi bahagia ya. Mas Danang ada 2 kalimat untuk closing Mas tentang tema kita hari ini. Kebahagiaan itu tergantung dari diri kita, bukan dari orang lain. Kebahagiaan itu pilihan dan kebahagiaan itu sejauh rasa bersyukur. Syukur atas yang kita punya. Terima kasih Mas Dewa, Mbak Jessica, Mas Rui Pamadikan, Mbak Ella, Mbak Eva, Mbak Yulia, lalu Mas Ruli, teman-teman satu persatu, Mas Ari, Nicole yang nggak bisa saya sebutkan, Mas James ya. Terima kasih. Kalau nanti pengen tahu lebih jauh, silahkan baca bukunya. Dari pengalaman-pengalaman nyata yang saya alami juga termasuk dasar-dasar ilmiah dari orang-orang yang terpelajar. Ya, seperti mungkin ya ada Buddha, ada mungkin Nabi Muhammad juga menyampaikan kan, misalnya kamu mengalahkan musuh itu gampang, tapi kamu akan menang dan bahagia kalau bisa mengalahkan diri sendiri. Nah, supaya saya nggak banyak ngomong, saya harus belajar dari Nabi Muhammad. Saya harus mengalahkan diri sendiri dengan diam. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Danang. Terima kasih sahabat belajar. Kita ketemu lagi di minggu depan ya, teman-teman. Kalau yang masih ingin ketemu saya. Ya, dengan tema yang luar biasa lagi. Pastikan Anda join di Kamis minggu depan. Ya, terima kasih Mbak Lindayati. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Danang, sahabat pembelajar. Sampai ketemu minggu depan. Salam sukses luar biasa. Salam damai bahagia. Danang datang untuk menang. Terima kasih.